Al-mas'alatul rabi'atu ikhtalafu fi imamatil mar'ati fal jumhur ala annahu la yajuzu an ta'ummar rijala. Masih berkaitan dengan sholat berjamaah, tentang imam dan makmum, siapa saja yang boleh menjadi imam disepakati, siapa pula yang boleh menjadi imam tapi diperselisihkan. Berkaitan dengan imam seorang wanita, boleh jadi kita semua sepakat wanita nggak boleh jadi imam buat laki-laki. Dalam pandangan kita semua, wanita nggak boleh jadi imam buat laki-laki. Imam Ibn Rushd di kitab Bidayatul Mujtahid ini, beliau menulis ikhtalafu fi imamatil mar'ati fal jumhur ala annahu la yajuzu an ta'ummar rijal. Wanita jadi imam, ulama berselisih. Mayoritas ulama berpandangan wanita tidak boleh jadi imam buat laki-laki. Mayoritas, enggak 100%. Boleh jadi Az-Zaitun ngambil sisi ini. Ternyata enggak 100% ulama melarang wanita jadi imam buat laki-laki. Jadi Imam Ibn Rushd menyatakan jumhur, bukan ittafaku. Mayoritas ulama berpandangan wanita tidak boleh jadi imam buat laki-laki. Lantas dalil larangannya itu apa? Kenapa kok tidak disepakati oleh seluruh ulama bahwa wanita nggak boleh jadi imam buat laki-laki? Di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, di sana dikemukakan dalil, bukan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena ayat itu khusus dalam keluarga, tidak berhubungan dengan sholat jamaah. Di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, aslu man'i imamatil mal'abdi, dalil enggak bolehnya wanita menjadi imam buat laki-laki, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la ta'ummannal mar'atu rajulan. Rasul menyampaikan khutbah di hadapan kami, seraya beliau bersabda, la ta'ummannal mar'atu rajulan. Jangan sekali-kali al-mar'atu seorang wanita menjadi imam rajulan buat jamaah laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi bi isnadin dhaifin, dengan sanad dhaif. Bahkan penilaian dhaif ini qalahun Nawawi fil Majmu', dikemukakan oleh Imam Nawawi.
Boleh jadi andaikan hadisnya sahih, jangan sekali-kali wanita menjadi imam buat laki-laki. Ulama semuanya akan sepakat nggak boleh. Tapi madhab-madhab utama termasuk madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali, madhab Syafi'i diantaranya disampaikan oleh Imam Nawawi, wattafaqa ashabuna ala annahu la tajuzu salatu rajulin balighin wa sabiyyin khalfam ra'atin. Seluruh ulama kami sepakat laki-laki balik bahkan anak-anak nggak boleh makmum kepada seorang wanita. Meskipun anak-anak belum balik, itu nggak boleh makmum ke imam seorang wanita, makmum ke ibunya. Hakahu anhum al-qadi Abu Tib wal Abdari wala khunsa khalfa mur'atin, termasuk seseorang dengan kelamin ganda, khunsa, itu pun nggak boleh makmum kepada seorang wanita. Sebaliknya boleh. Wa tasihu salatul mar'ati khalfal unsa. Jadi seseorang dengan kelamin ganda nggak boleh makmum kepada imam wanita, sebaliknya wanita boleh makmum kepada dia. Dan nggak ada perbedaan, nggak bolehnya wanita menjadi imam ini baik untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Hada madhabuna wa madhabu jamahiril ulama'i minas salaf wal khalafi rahimahumullah. Inilah pandangan kami dan pandangan ulama-ulama salaf, ulama khalaf semuanya, kata Imam Nawawi. Wa hakahu al-Baihaqi an fuqaha'i sab'ati. Bahkan Imam Al-Baihaqi beliau teliti 7 fuqaha utama Madinah semuanya punya pandangan sama. Madhab Maliki, Hanafi, Sufyan As-Sawri, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Jadi kalau toh kata Imam Ibn Rus tidak ittifaq seluruh ulama, pandangan yang membolehkan pandangan yang enggak terlalu baik untuk kita rujuk, yang membolehkan. Bagaimana kalau kita makmum karena kita dengar suaranya kok bukan suara wanita kayak laki-laki, kita nggak tahu, kita makmum aja. Kita nggak tahu kalau dia itu wanita. Summa alimah, begitu selesai kita lihat, lah ternyata wanita. Gimana sholat kita? Nah, ini ulama madhab Syafi'i sudah memberikan pandangan, andaikan terjadi hal seperti itu, qala ashabuna fa in shalla khalfal mar'ati walam ya'lam annaha imra'atun summa alima. Ketika kita makmum, kita nggak tahu kalau imamnya itu perempuan karena suaranya nggak beda dengan laki. Begitu selesai kok summa alima, kita tahu dia perempuan, lazimahul i'adatu bila khilafin, wajib kita mengulang sholat, wajib mengulang sholat.
Sudah tentu hal seperti ini berlaku juga ketika kita selesai makmum, kita tahu ternyata imam kita imam yang sudah batal. Boleh jadi si imam lupa tadi udah kentut, dia nggak wudhu. Begitu selesai sholat kita tahu lah, kok dia yang jadi imam. Bisa dikiaskan ke ini, imam perempuan kita nggak tahu, kalau dia perempuan selesai sholat baru kita tahu, wajib kita ngulang sholat kita. Ini nggak ada khilaf dalam perkara ini di antara ulama, kata Imam Nawawi. Bagaimana pula kalau yang jadi imam itu seseorang dengan dua alat kelamin, kelamin laki dan kelamin perempuan, khunsa. Wa in shalla rajulun khalfa khunsa, jika laki-laki makmum, imamnya kok seseorang dua alat kelamin, khunsa, bukan bencong yang laki-laki gaya perempuan, emang alat kelaminnya dua. Kalau laki-laki gaya perempuan itu rijalah, rijal laki-laki dikasih tak marbutoh, rijalah. Kalau khunsa, seseorang yang memang memiliki dua kelamin. Kita laki-laki makmum, imam kita kok ternyata khunsa, walam ya'lam annahu khunsa, dan kita nggak tahu bahwa dia khunsa, summa alima, lalu kita tahu, sama dengan tadi, lazimahul i'adah, kita wajib mengulangi sholat kita. Jadi laki-laki mutlak hanya boleh bermakmum kepada imam laki-laki. Enggak ada masalah si imam ini apakah memang suaranya laki-laki atau suaranya kecil seperti perempuan, yang penting jelas kelaki-lakiannya. Boleh jadi akan ada pandangan-pandangan laki-laki yang memang suaranya laki-laki itu lebih afdol dibanding laki-laki yang suaranya seperti perempuan. Mungkin akan ada yang berpandangan seperti itu. Yang jelas pandangan itu tidak didasarkan dari hadis. Tidak ada Nabi bicara tentang hal-hal seperti itu, termasuk hal yang matruk atau maskut, hal yang tidak dibicarakan oleh Rasul. Yang jelas memang sangat banyak sekali dalam Islam yang Rasul tidak membicarakannya. Nah, hal-hal seperti itu Rasul tidak bicarakan, apa hukumnya? Tidak mutlak boleh, tidak juga mutlak haram. Disitulah salah satu tempat ulama berijtihad. Jadi tidak mutlak boleh, tidak mutlak haram, enggak. Contoh yang paling gampang dan ada dalam hadis, haji kedua dan selanjutnya. Rasul nggak pernah, kalian semua wajib haji, terserah kalian mau berapa kali, mau tiap tahun. Rasul nggak pernah bicara itu. Yang Rasul sampaikan cuma Allah mewajibkan buat kalian haji, maka laksanakanlah. Nah, kebetulan di kasus haji itu ada sahabat yang nanya, hadisnya sahih, apa tiap tahun wahai Rasul? Di situ ada kaidah umum dari hadis Nabi bahwa apapun yang Rasul perintahkan, laksanakan semampu kamu. Sebaliknya, apapun yang Rasul larang, tinggalkan, nggak pakai kata semampu kamu. Nanti haji kedua dan selanjutnya masuk di hadis itu, laksanakan semampu kamu. Kita pribadi mau wirid tiap hari istighfar 1.000.000 kali, silahkan saja. Itu enggak masuk di wilayah bid'ah. Masuk di hadis, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum.
Jika aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, kerjakan semampu kamu. Rasul turun kita istighfar, Rasul nggak sebutkan berapa kali. Kalau ada contoh dari Rasul selesai sholat astagfirullah, astagfirullah 3 kali, itu bukan batasan bahwa istighfar cuma segitu bolehnya. Nah itu sahabat-sahabat Nabi banyak yang istighfarnya berkali-kali. Mungkin yang oleh para ulama dianggap batasan, selesai sholat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Walaupun teks hadisnya tidak menyebut bahwa itu batasan hanya cuma segitu bolehnya, tapi hampir dimanapun tasbih, tahmid, takbir sesudah sholat 33 kali. Ada hadis lain 10 kali, tapi hadisnya dhaif. Bahwa Imam Ibn Rus menulis tidak seluruh ulama sepakat wanita dilarang jadi imam buat laki-laki, artinya ada yang membolehkan. Siapa saja yang membolehkan? Ini sekedar untuk kita ketahui aja. Wa qala Abu Saurin wal Muzaniyu wa Ibnu Jarir. Imam Abu Saur ini salah satu mazhab dulunya. Dari dulunya awal muncul mazhab ada 12 mazhab. Belakangan sini yang 8 habis, nggak ada lagi pengikutnya, sisa 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tambah selanjutnya muncul lagi mazhab yang lain yang di luar 4. Walaupun saya yakin betul mereka yang di luar mazhab 4, pandangan-pandangan fikihnya sudah ada di dalam lingkup mazhab 4. Saudara kita Wahabi Salafi, pandangan fikihnya ada di mazhab 4. Tidak kunut ada di mazhab 4. Hanafi, Hambali. Kunut ada di mazhab 4. Maliki, Syafi'i. Saudara kita di Muhammadiyah, pandangan fikihnya tetap ada di salah satu dari 4 mazhab. NU mengakui 4 mazhab, tetapi mungkin karena jarang disampaikan, kalau ada orang NU kok ikut mazhab Maliki dianggap tidak NU. Padahal di Qanun Asasi NU 4 mazhab dalam fikih diakui. Dalam akidah ikut Abu Hasan Al-As'ari, Abu Matur Al-Mansur Al-Maturidi. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi yang berpandangan wanita boleh jadi imam buat laki-laki, Abu Saur, Al-Muzani, dan Ibnu Jarir. Al-Muzani salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Al-Muzani. Bertiga ini berkata tasyihu sholatul rijali wara'aha, sah laki-laki makmum kepada seorang wanita. Tapi 3 pandangan ini karena menyalahi, menyelisihi mayoritas ulama yang kredibilitas keilmuannya di atas beliau-beliau. Kalau Syekh Abu Hamid Imam Al-Ghazali menegaskan madhabul fuqaha'i kafatan annahu la tasihu sholatul rijali wara'aha. Pandangan ulama fikih, semua ulama fikih, kata Imam Ghazali, berpandangan la tasihu sholatul rijali wara'aha, tidak sah laki-laki makmum kepada wanita.
illa Aba Saurin, kata Imam Ghazali, yang berpandangan sah cuma Imam Abu Saur. Boleh jadi Imam Ghazali meneliti, ternyata Al-Muzanni, Ibnu Jarir juga pandangannya nggak boleh, nggak sah. Jadi cuma Abu Saur doang. Jadi dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini penulisnya jujur, ternyata ada ulama yang membolehkan. Nah itu beliau tidak menulis semuanya sepakat nggak boleh, enggak. Beliau cuma menyatakan mayoritas ulama jumhur berpandangan wanita nggak boleh jadi imam buat laki-laki. Dalam kitab Imam Asy-Syafi'i ini yang terjadi belakangan, laki-laki jadi imam, makmumnya wanita jadi imam, makmumnya ada laki, ada perempuan, ada anak-anak. Kata Imam Syafi'i, wa idza shallatil mar'atu birijalin wa nisa'in wa sibyanin dukurin fa shalatun nisa'i mujzi'atan wa shalatul rijali wasibyani ad-dukuri ghairu mujzi'atin. Ketika imamnya perempuan, makmumnya campur, ada laki, ada perempuan, ada anak-anak, yang sah cuma makmum yang perempuan. Bukan berarti sholatnya batal, sholat itu boleh-boleh saja, tapi makmum yang sah sholatnya cuma makmum yang perempuan. Makmum yang laki-laki, baik dewasa atau anak-anak, nggak sah semua. Nah di sini baru Imam Syafi'i di kitab mengemukakan dalil li'annallaha azza wa jalla ja'alar rijala qawwamina 'alan nisa. Ini dipakai dalil oleh Imam Syafi'i. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Semestinya Imam Abu Saur juga mempertimbangkan ini. Imam Abu Saur belakangan, lebih dulu Imam Syafi'i. Jadi kalau ulama kita sekarang ini ketika bicara wanita nggak boleh jadi imam buat laki-laki menggunakan ayat itu di surah An-Nisa, ya itu nggak salah, Imam Syafi'i sudah menggunakan ayat itu.